Dari salah satu sumber, generasi Z ini orang-orangnya kreatif, tapi sangat lemah gitu dalam segi mental. Mereka agak sulit kalau dapat tekanan gitu. Kenalin, aku Mulyati. Sekarang aku adalah mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Antasari Banjarmasin. Oke, sekarang udah semester berapa nih Mulyati? Kebetulan udah semester 5 mau ke semester 6 nih. Waduh, udah semester lumayan ya bisa dibilang. Sekarang kesibukannya apa-apa aja nih? Kebetulan sekarang aku lagi program magang di TPRI Kalimantan Selatan. Terus juga kemarin itu sempat mengisi sebagai kru WO salah satu WO di Banjarmasin di Sabilal Mutadin. Waduh, keren banget ya aktivitas dari narasumber kita pada hari ini. Tentunya nih di balik kesibukan yang berbagai macam itu, gimana sih cara Mulyati sendiri untuk mengatur jadwalnya? Kalau aku pribadi ya, supaya waktu aku lebih bisa termanajemen dengan baik, biasanya itu aku schedule di handphone aku. Aku punya note sendiri, apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi kamu lebih tahu gitu ya di mana skala prioritas yang utama untuk dikerjakan. Tadi kan udah aktif organisasi, terus ikut di event wedding juga kan, dan juga ditambah lagi kamu sekarang sedang magang di salah satu stasiun televisi kan. Waduh, luar biasa ya narasumber kita pada hari ini. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke tema pembahasan kita yang sangat menarik tentang mental health nih Mul. Kira-kira dari Imul sendiri apa sih opini kamu mengenai generasi milenial zaman sekarang? Apalagi kita kan sama-sama tahu nih bahwa di mana-mana sekarang zaman generasi milenial suka-sukanya itu mereka lebih menghabiskan waktu, bisa dibilang healing kan bahasanya. Healing. Iya, mungkin dari kita juga seperti itu nih Mulyati. Dari Mulyati sendiri gimana nih opininya tentang hal tersebut? Bicara tentang mental health ya, atau kesehatan mental. Kalau menurut aku sendiri mental health itu sangat penting ya. Kenapa apalagi buat kita anak-anak muda, generasi Z ya khususnya, dimana kita dibilang generasi yang lemah gitu. Iya, setuju banget. Jadi, padahal enggak sih. enggak ya? Iya, enggak. Katanya aku pernah dengar gitu dari salah satu sumber, generasi Z ini orang-orangnya kreatif, tapi sangat lemah gitu dalam segi mental. Mereka agak sulit kalau dapat tekanan gitu. Kira-kira kenapa tuh kalau menurut Mulyati? Kalau menurut aku ya mungkin salah satunya karena perkembangan teknologi ya. Iya, betul sih. Karena kita sekarang anak muda aktif sosial media, dan di mana anak-anak muda suka membandingkan dirinya dengan orang lain, jadi insecure, terus bisa depresi, kepikiran kan. Betul banget, padahal nggak jadi patokan kan. Nah, terkait bagaimana sih mengatasi depresi di zaman sekarang, apalagi kan kemarin kita juga di masa pandemi, dan sekarang kita kembali lagi normal kan gitu, berkehidupan bersama organisasi dan lain sebagainya. Kalau dari Mulyati sendiri kan ngerasain tuh zamannya kamu berkegiatan online, offline, kira-kira apa sih bedanya menurut Imu sendiri? Bedanya itu sangat signifikan sekali ya. Apalagi aku cerita sedikit ya tentang waktu ketika aku masuk kuliah. Kita kan masuknya tahun 2020 itu. Iya, betul. Zaman corona yang lagi naik-naiknya. Iya, setuju banget. Itu aku ngerasa belum dapat teman karena emang online. Lewat Zoom doang kan. Cuma ngelihat tatap muka dari layar HP ya. Terus ketika aku masuk ke offline itu memang berasa banget vibes-nya beda gitu. Jadi semangat banget kayak gitu ya. Kita mau interaksi juga enak, nggak perlu ngetik-ngetik HP lagi gini. Sulit. Iya, betul banget. Dan kira-kira untuk semangat berorganisasi terus berkegiatan di Banjarmasin sendiri itu dari mana sih? Atau emang kamu dari sekolah dulu itu suka kegiatan sosial kayak gitu? Sebenarnya untuk aku sendiri ketika sekolah itu belum terlalu aktif ya untuk organisasi. Mungkin baru memulainya ketika kuliah. Dan jadi candu ya sekarang. Iya, sekarang jadi keterusan nih. Jadi mungkin dari awalnya cuman dipaksa untuk mencoba-coba, jadinya terbiasa dan keterusan seperti itu ya. Betul sekali. Keren banget ya Mulyati, apalagi sekarang kan prosesnya udah bisa dibilang banyak nih, bekerja sama dengan event-event yang ada di Banjarmasin juga. Alhamdulillah ada rezekinya di sana. Iya, betul nyari banget. Kesibukan aja sih sebenarnya. Nah, terkait dengan segudang aktivitas kamu yang sangat luar biasa itu nih Mulyati, gimana sih cara kamu juga, mungkin kamu bisa dibilang kadang-kadang pasti ada tekanan kan? Iya. Apakah kamu perlu untuk healing sejenak atau gimana tuh? Bicara tentang healing, kayaknya Bisa. semua anak muda suka healing ya. Iya sih, betul. Sedikit-sedikit healing, sedikit tekanan healing gitu. Bahkan bisa dikatakan healingnya itu per minggu, bukan per bulan lagi. Iya kan, per minggu banget. Kalau aku sendiri healingnya nggak sulit-sulit. Mungkin ada beberapa hal yang bisa aku lakuin. Kalau aku sendiri itu suka banget dengerin musik sambil nyanyi, karaokean sendiri. Keren. Terus juga
jalan-jalan sendiri naik motor malam-malam. Oh itu tuh salah satu healing juga ya? Cobain nggak? Nggak pernah sih kalau aku sendiri. Itu enak banget enak loh. Banget ya, apalagi angin-angin sepoi-sepoi malam gitu kan. Terus sambil kamu bicara sendiri kepada diri sendiri, mikirin. Mengadu kepada alam kayak gitu. Iya, betul. Salah satu healing yang luar biasa ya dari Mulyati. Nggak perlu mahal-mahal kita jalan-jalan ke sini dengan cara yang begitu aja kita bisa healing. Setuju banget Mulyati. Terus kalau berkaitan mengenai kegiatan kamu kan sangat banyak tadi. Nah, untuk membagi dari salah satunya ada I.O, terus ada organisasi, itu kayak gimana sih? Selain mengatur skala prioritas, apakah kadang-kadang Mulyati juga bisa nih, kan kadang-kadang aktivitas itu bertabrakan. Nah, itu gimana sih cara mengatur porsinya, apalagi jadwal sangat padat sekali dalam permingguan? Kalau dari segi mengatur sih, untuk mengatur skala prioritas itu sendiri ya, kita harus tahu posisi kita dalam kegiatan itu apa. Iya. Kalau misalkan kita ketua pelaksananya nggak bisa ditinggalin kan? Iya betul banget sih. Gitu sih menurut aku. Jadi lebih lihat ke posisi ya kayak posisi gitu. Kalau kamu bisa untuk meninggalkan itu sejenak, mungkin bisa nih izin di tempat ini, terus nanti baru ke tempat yang lain kayak gitu ya. Oke, dari tadi kan aku denger nih kata Mulyati tadi suka main musik juga kan? Main musik atau bermusik nih? Nyanyi, lebih ke nyanyi sih. Lebih ke nyanyi. Nah kira-kira untuk pengalaman nyanyi sendiri, apakah kamu cuman menuangkan itu ke dalam healing atau sempat berkarya juga tuh di bidang musik? Untuk berkarya mungkin udah dari SMP sih. Tapi itu aku belum berani untuk tampil sendiri sih. Lebih kayak ke bareng-bareng. Oh ya, bareng-bareng teman-teman gitu ya. Iya. Mungkin dulu itu aku ikut nasyid lomba-lomba di pondok. Terus kemarin baru banget itu salah satu pengalaman yang berkesan bagi aku sempat diundang nyanyi di RRI ya, RRI Banjarmasin. Betul. Iya, itu aku denger loh itu. Oh, jadi malu. Keren deh sahabat kita hari ini. Terus gimana tuh pengalamannya? Jadi sangat berkesan ya? Iya, berkesan banget loh. Luar biasa kawan kita hari ini ya. Terus kamu kemarin kan kalau nggak salah nyanyi 2 buah lagu. Ya. Itu gimana tuh? Musiknya aransemen sendiri atau kayak gimana? Itu dari aku aransemen sendiri sih. Iya, lebih nyari-nyari nadanya kamu di mana kayak gitu kan. Kita harus tahu kan porsinya. Suara kita tuh gimana. Kalau ketinggian nadanya ya nggak bisa gitu, nggak sampai kita. Iya, betul banget. Nah, tadi kan Mulyati udah bilang nih ke teman-teman di podcast juga bahwasanya kalau healing itu nggak perlu banyak dana. Nah, dari kamu sendiri punya nggak sih rekomendasi kayak tempat-tempat healing yang murah mungkin di wilayah Banjarmasin aja kayak gitu? Di wilayah Banjarmasin ya, selain KP atau apa, mungkin KP bisa salah satunya, tapi mungkin ada lagi yang murah kayak gitu. Kalau aku sih mungkin lebih rekomendasiin tempat healingnya di Banjarbaru. Oh iya benar. Karena sekarang aku lagi domisilinya di Banjarbaru. Ya kalau di Banjarbaru kan lebih banyak tempat alam. Iya, kayak taman-taman. Buat teman-teman di podcast harus cobain nih berkunjung ke Kebun Raya Banjarbaru. Iya, karena Nisa pernah nggak? Belum pernah sih aku. Iya, sayang banget. Mungkin nanti bisa ya bareng kamu ya. Boleh deh, atur aja jadwalnya. Oke Mulyati, tadi kan kita udah banyak nih bahas tentang tempat healing, terus gimana sih cara kamu untuk menuangkan hobi dan lain-lain. Cara kamu mengenali diri sendiri nih supaya kamu nggak ibaratnya kan kena tekanan mental kayak gitu kan. Kan banyak generasi zaman sekarang itu lebih depresi itu gara-gara nggak ada punya kerjaan, dan mereka juga punya mungkin lah habisin waktunya itu kan kebanyakan rebahan, terus main game dan medsos. Jadi kan itu tekanan dari mana-mana. Terus dia juga bingung nih. Kadang-kadang bingungnya ini kayak gini. Nanti mau ngelakuin apa, terus besoknya mau apa lagi. Kalau kamu kan udah tertata tuh aktivitasnya kayak gimana. Kalau dari kamu sendiri gimana nih untuk orang-orang yang mungkin masih bingung mencari jati dirinya? Sebelum aku menjadi orang yang agak tertata ya seperti sekarang, aku juga pernah mengalami yang namanya quarter life crisis ya. Pernah dengar gak? Quarter life crisis. Pasti. Dimana kita pusing gitu sama jati diri kita. Biasalah anak muda ya kan. Apalagi saat kuliah, aduh mau jadi apa ya? Aduh aku mau ngapain ya? Betul. Kayaknya ngelihat orang-orang berkembang tuh kayak iri, tapi kita juga malas untuk memulai. Betul sekali. Terus mungkin kita lebih gali, cari informasi dan segala macam. Kita harus rajin ya intinya. Terus untuk lebih mengenal passion kita itu kita juga harus mungkin diawali dengan hobi ya. Mungkin hobi kita itu akan mengantarkan kita kepada passion kita. Itu sih kalau menurut aku. Lebih kenali diri dengan hobi dulu ya, di mana nih kira-kira bakat kamu. Terus apa aja tempat untuk kamu mewadahi hobi tersebut. Kayak Mulyati tadi kan musik katanya. Terus udah punya tempat nih, ada tempat RRI, tempat radio dan lain-lain. Itu udah bisa untuk menuangkan kreativitasnya Mulyati.
Nah, kita ulik-ulik lagi nih mengenai permasalahan. Kan kadang-kadang orang di sekitar kita itu punya tekanan yang luar biasa. Mungkin bukan dari diri kita ya, tapi dari orang-orang sekitar. Ya, dari lingkungan. Nah, misalkan temannya Mulyati nih punya permasalahan yang agaknya itu kita lihat kayaknya berat banget buat dia jalanin. Kamu kira-kira gimana tuh motivasi teman kamu itu? Kalau dibilang motivasi, menurut aku generasi Z ini agak sulit ya menerima motivasi, apalagi dari teman. Iya, lebih kayak ngedakwahin kayak gitu ya. Mereka nganggapnya kayak gitu. Soalnya betul. Mungkin kalau dari aku sih lebih ke support aja. Kita empati kepada mereka, merasakan gitu apa sih yang mereka rasakan. Kalau kita langsung motivasi, langsung bilang kayak gitu kayak kurang etis ya. Iya. Pelan-pelan dulu nih pendekatannya kayak gitu. Mungkin agak sulit juga nantinya diterima gitu, kalau kita langsung bilang ceplos-ceplos gini gitu. Iya, ya betul sih. Apalagi kan anak zaman sekarang biasanya itu kalau kita bilangnya A, dia nanggepinnya B, kayak nggak langsung sinkron kayak gitu kan ya. Agak sulit ya. Nah, kalau Mulyati sendiri kan punya tadi teman-teman yang mungkin kayak gitu. Tapi kan di luar sana kita punya kawan-kawan yang beda-beda karakter. Apalagi kadang-kadang ada orang itu yang stresnya berat banget nih, Mul. Kalau dari Mulyati sendiri penting nggak sih kalau dari kita anak muda itu misalkan udah nggak kuat lagi sama keadaan atau kondisi kita, terus kita saranin dia buat ke psikiater atau psikolog. Menurut kamu kayak gimana? Sebenarnya kita harus lihat-lihat dulu ya orangnya gimana sihnya ya. Soalnya ada nih salah satu teman aku yang kayak gitu, dan dia bisa dibilang agak gini, ketergantungan obat. Pada akhirnya ya kayak gitu. Sebenarnya kalau mau negur ya, agak masih segan ya, soalnya takutnya kesinggung kan. Betul sih. Kalau orang kita suruh ke psikolog kayak gitu. Iya, langsung. Soalnya sekarang itu masih banyak yang menganggap sih, psikolog itu hal-hal yang tabu. Gitu. Betul. Padahal enggak juga sebenarnya. Kalau orang di kota kan malah nggak apa-apa kan, sekedar kita cuma menyampaikan masalah. Tapi untuk orang-orang yang mungkin nggak terbiasa tadi, bisa dibilang seperti itu. Mungkin harus dibicarakan dengan pelan-pelan ya. Terus kita beri semangat kecil-kecilan aja. Iya. Motivasi kayak gitu ya. Atau mungkin kalau kita mau support lagi, temenin aja ke psikolog. Betul banget, setuju nih Mul. Oke, kalau dari Mulyati sendiri kan tadi udah bilang banyak banget kegiatan di luar sana yang wajib banget kita ikutin. Terus kalau kamu nih dikasih waktu atau dikasih saran, coba deh tantang buat ngajak teman kamu yang hobinya gak suka organisasi atau gak suka berkegiatan. Kamu mau gak sih ngelakuin hal itu? Pernah sih. Pernah? Iya. Gimana tuh? Mungkin ada satu teman aku yang pernah aku ajak untuk berorganisasi. Dulu itu dia anti banget gitu, karena males. Tapi setelah terjun langsung ke organisasi, dia malah ikut kecanduan gitu berorganisasi. Ternyata seru mungkin kayak gitu ya, harus dijalanin. Karena itu nih teman-teman, kalau kalian gak berani nyoba, apalagi untuk sesuatu yang positif, itu sangat disayangkan. Seperti itu ya Mul, karena kita nggak akan pernah tahu hasilnya sebelum kita berani untuk mencoba. Nah, kita bangkit lagi mengenai tadi ya, kompetisi kan. Setiap orang yang berkompetisi itu kan gak mungkin jalannya mulus-mulus aja. Pasti pernah gagal beberapa kali, dan Mulyati pun mungkin pernah merasakan itu. Of course, ya tentu pernah gagal. Gimana tuh cara kamu untuk bangkit kembali? Tentunya aku sering banget gagal. Tapi aku gak pernah berhenti untuk mencoba. Karena berapapun kita gagal, itu pasti ada suatu saatnya kita akan menyambut keberhasilan. Setuju. Karena kegagalan itu adalah kemenangan yang tertunda, ya kan? Aku pernah baca di salah satu buku yang emang keren banget sih. Dan buku itu memotivasi untuk orang-orang yang dikiranya itu nggak pernah bisa sukses. Tapi kan kita tahu dari orang-orang sukses di luar sana, bahkan mereka harus gagal berkali-kali dulu supaya bisa melompat lebih tinggi dan menyongsong untuk kesuksesan yang akan datang. Nah, dari Mulyati sendiri tadi kan udah bilang nih, banyak kompetisi-kompetisi di luar sana yang udah diikutin. Terus dari kegagalan itu kamu mungkin pernah merasakan down, terus depresi dan lain sebagainya. Itu gimana sih cara kamu bangkit? Kan gak mungkin nih dari kita langsung kalah terus kita langsung bangkit, itu gak mungkin, pasti ada proses. Gimana tuh proses kamu? Mungkin nggak sampai depresi banget ya, tapi kalau down itu udah pasti sedih ya. Karena manusiawi kan. Malah sempet kayak trauma gitu, kayak nggak mau lagi deh ikutan gitu, kayak gitu. Kebanyakannya kayak gitu sih anak muda. Tapi kayak kita ngelihat orang lain gitu, dia aja bisa kok, kita enggak gitu. Kan sama-sama makan nasi. Cuman beda di ini aja sih.
jor-joran belajar mungkin atau apa ya. Mungkin yang aku tanamkan dari diri aku, kalau kita nggak berhasil dalam suatu kompetisi, mungkin itu bukan rezeki kita pasti punya gantinya. Karena dari yang telah aku alami ya, misalkan kita mengalami suatu kegagalan, itu suatu saat pasti dikabulin. Iya betul, setuju. Ya aku setuju banget tadi kata Mulyati, kalau kita kalah nih di suatu kompetisi pasti akan ada lagi kemenangan berikutnya. Walaupun itu bukan ranah kompetisi, tapi mungkin ada hikmah-hikmah yang lain yang dapat kita ambil di lain hal, di banyak hal. Contohnya kita ikut kepanitiaan aja kan, kita berhasil melaksanakan event yang besar, itu tuh udah kemenangan sendiri bagi kita. Karena ada kepuasan kan setelah kita rapat berkali-kali, kita konsep acara tersebut, terus acara itu juga berjalan dengan mulus. Bahkan orang yang datang pun bisa dibilang banyak. Kita kan biasanya mahasiswa kan ada event besar, terus nyebarin tiket, belajar marketing, promosi lapangan dan lain sebagainya. Di situ kan kita kerja bareng-bareng tuh, satu tim, satu kepanitiaan besar. Dan saat itu sudah terlaksana kan event besar tersebut, kamu ngerasakan kayak gimana? Kayak puas banget deh, ini udah kita ibarat kata itu kita udah berhasil gitu. Iya, berhasil seberhasilnya, karena event itu biasanya kan 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya disiapkan. Dan di situ kita nyari modal, nyari dan lain sebagainya kan pasti mikirin itu dulu tuh. Belum lagi mumetnya nanti nyiapin orang-orang penting yang harus ada datang di situ. Luar biasa pusing sih. banget ya. Mungkin sahabat Zi kreatif ya di podcast penasaran juga nih, pengalaman Anissa pernah nggak gagal? Pernah dong. Itu jangan ditanya. Mungkin bisa ceritain dong. Ya, untuk kegagalan itu ya sama kayak Mulyati tadi. Aku sering juga ngerasain yang namanya gagal. Bahkan kalau boleh sharing nih ya, aku itu udah ikut kompetisi itu dari SD. Tapi dari yang ringan-ringan dulu. Aku tuh orangnya kayak gitu, suka ikut lomba. Dari awalnya ikut lomba catur, terus lomba dari olahraga dulu. Habis itu lompat ke sini. Tapi kan ada gagal tuh. Tapi awal dari kemenangan aku itu di catur itu. Sebelum-sebelumnya aku gagal terus, buat tangkis gagal, apa gagal. Catur aku juara 2 dulu SD. Alhamdulillah. SD main catur. Itu main blowing banget ya. Nggak tahu sih ya, karena mungkin orang tua juga sukanya kayak gitu di rumah. Terus awalnya aku cuma ngeliatin kayak gini nih main caturnya orang dewasa kan. Tiba-tiba aku ikut aja tuh daftar waktu SD kan, iseng-iseng doang. Lolos, padahal itu sekabupaten kota loh dulu. Wow. Nggak nyangka sebenarnya. Berarti termotivasi dari orang tua. Iya. Lebih ke orang tua sih, karena orang di sekitar kita itu kan langsung kayak support system terbesar kita kan, apalagi yang ngajarin kita tiap hari, yang dari kecil ngerawat kita. Nah, aku ngeliat sih dari orang-orang sekitar aku. Nah, awal mula di situ tuh, awal mula kemenangan kan. Tapi setelah itu nggak kemenangan terus aja tuh. Ada lagi. Gimana tuh? Ada lagi nih jalan-jalannya, udah mulai berliku-liku lah istilahnya kan. SD, terus SD kan makin perlombaan dan lain-lain kan, ada cerdas cermat. Terus di bidang akademik sih yang sulit, karena namanya juga anak SD kan belajarnya masih suka main ini. Terus mulailah masuk ke tahapan pertama. Nah, dari SMP aku juga belajar juga tuh. SMP dan SMA itu udah suka banget, kayak lomba-lomba, jiwa kompetitif sudah ada kayak gitu, udah terbiasa lah istilahnya. Tapi ya bener kata Mulyati tadi, kegagalan itu harus berulang kali dulu, harus nangis dulu. Pokoknya segala usaha itu harus dilakuin sampai pada akhirnya ada kemenangan kita. Malahan kemenangan yang luar biasa itu nggak aku sangka-sangka. Contohnya kayak kemarin kan, apa tuh di spill dong? Nggak boleh kita sebut eventnya. Pasti sahabat di podcast penasaran nih. Yang kemarin aku sempat ikut ajang duta lah, bisa dibilang seperti itu. Iya, duta. Terus yang di salah satu kampus kita yang mungkin tahu kamu. Kemarin itu ya. Kan aku nggak nyangka kan, aku udah jor-joran juga tuh di situ. Latihannya juga sama kamu kan nyanyi. Iya, betul banget kan. Nah, di situ Mulyati itu aku udah siap banget loh. Tapi mungkin karena dari peserta lain, aku juga ngeliat sih dari mereka bahwa mereka juga punya kemampuan yang sangat luar biasa dan bisa dibilang di atas rata-rata. Karena orang-orang di situ udah orang-orang yang pernah jadi duta di luar kota lah bisa dibilang, udah pernah menang di lain. Ya dia ikut lagi di situ ya. Yang pasti kita yang nggak pernah ikut, ini dong kegeser dong kan. Jadi insecure ya. Iya, jadi insecure. Terus ternyata di situ gagal. Tapi aku nggak pernah minder sih. Terus aku coba lagi kan di lain tempat yang event yang sesuai passion aku. Coba tuh di situ. Kemarin kan voice over. Lihat nih, sebenarnya insecure. Banyak banget ya anggotanya, ada 33, 35, terus Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah lagi. Coba-coba aja tuh. Ini rekam sendiri, dengerin sendiri.
tiba-tiba keluarlah pengumuman voice over dan aku pun nggak tahu, itu yang ngumumin teman aku. Kamu tahu nggak, kamu ini juara 1 loh katanya. Kamu nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Aku taunya jam 12 siang. Jam 12 siang. Iya. Oh my God. Nggak tahu. Dan kamu tahu aku taunya di mana? Aku taunya di perjalanan waktu pulang dari Banjarbaru. Terus gimana rasanya mendengar kabar bahagia? Luar biasa sih. Oh ternyata ini ya Allah gagalin aku. Mungkin ada aja nih hikmahnya. Yang penting kita jangan putus asa nih, karena kamu nggak tahu siap kamu memulai keberhasilan ataupun kegagalan pasti ada sebuah hikmah nih di dalamnya, ya kan Mul? Iya betul banget. Dan tentunya harus terus positive thinking. Nah mengenai positive thinking lagi nih, kita masuk lagi ke pembahasan yang menarik. Tadi kan udah mental health, tentunya berkaitan kan mana menjaga mental itu dan juga pemikiran kita. Karena hati yang bersih itu pasti dari pemikiran dulu nih. Betul. Dan gimana tuh Mulyati harus menanamkan, bisa dibilang bagaimana sih pola hidup sehat, bagaimana supaya terus berpikir positif setiap hari. Sekarang ini nih aku lagi berusaha untuk menjadi orang yang berpikiran positif. Oke. Karena dari pikiran positif kita akan menghasilkan badan yang sehat. Iya, gitu. setuju. Kalau kita pikirannya terus negatif, itu ngebuat kita jadi bad mood, segala macam mood swing dan segala macam. Jadinya kalau pikiran kita selalu positif, badan kita akan lebih ikut terbawa ke positifan itu. Jiwa positive mudanya vibes, ya. Iya. Kalau istilah itu positive vibes. Iya betul banget. Kamu cocok deh jadi ini Spotify kayak gitu, isi podcast. Iya kan, bener kan? Kamu suka ya juga? Ini suka buat podcast mungkin pernah mungkin dulu ya. Iya. Kalau sekarang agak malas karena mungkin jadwalnya udah padat nih, agak sulit untuk membagi waktu podcast. Iya betul banget. Tadi kan kata Mulyati harus dari pemikiran positif dulu. Mungkin olahraga juga penting, dan olahraga itu bisa dibilang jarang kita lakuin di zaman sekarang kan. Kalau misalkan dari tubuh yang sehat, kita juga harus sadar akan dari diri kita ini harus dijaga. Kita harus peduli gimana sih cara kita untuk merawat diri, terus kita harus olahraga, terus juga harus berkegiatan. Dan biasanya pola pikir negatif itu timbul karena kita nggak punya banyak kegiatan nih Mulyati. Karena waktu luang itu menurut aku sangat berbahaya kalau terlalu lama. Betul ya? Kita akhirnya mager, terus kita akhirnya rebahan. Iya. Kamu ngalamin kan? Kamu rebahan. Iya. Aku ngalamin banget sih ketika liburan semester. Kalau kuliah kan liburan semesternya kan lama. Iya, lama banget, 2 bulan. Sampai ke 2 bulan, 3 bulan ya. Semester dulu kan. Itu pasti bingung ya, mau ngapain nih. Jadinya mungkin waktunya nggak produktif. Iya, setuju. Jadi kamu kemarin kan ikut organisasi nih katanya. Iya. Itu sempat bolak-balik sih, Amuntai ke Banjarmasin. Wow, luar biasa. Enggak, ini Amuntai loh. Amuntai ke Banjarmasin berapa jam tuh? 5 jam. Kurang lebih 4 sampai 5 jam. Naik motor kesini? Naik motor sendirian. Waduh, benar-benar ini ya alpha female nih orang. Terus gimana tuh kamu, kan dari Amuntai ini orang tua ngizinin aja tuh organisasi ya, kan? Alhamdulillah diizinin ya. Ya alhamdulillah mensupport kayak gitu ya. Terus yang kamu ikutin juga ini ya, alhamdulillah kepanitiaan juga, event juga. Terus di situ juga ini lebih kayak membarakan pengembangan sumber daya manusia kan, gimana sih supaya SDM dari mahasiswa sendiri peduli ke masyarakat, lingkungan dan lain sebagainya. Itu dari organisasi kamu. Terus yang bisa kamu ambil dari berkegiatan selama liburan itu apa biasanya? Kalau dari kegiatan aku selama liburan, apa organisasi? Ya organisasi, mohon maaf. Kan selama liburan aku juga kebanyakan organisasi ya, ngisi kepanitiaan. Kemarin itu aku sempat terjun ke masyarakat. Pengabdian. Mungkin tahun kemarin ya, pengabdian masyarakat. Di sana aku ngerasain banget kita terjun langsung ke masyarakat itu berbaur, kayak gak usah malu-malu untuk ngomong. Dulu aku bisa dibilang orang yang agak pemalu sih sedikit, untuk memulai ngomong takut gitu. Untuk memulai ngomong sama orang. Tapi aku pikirnya buat apa kita malu? Iya betul. Kalau salah ya kita belajar lagi. Jadi jangan takut untuk memulai ya kan, pada intinya. Nggak apa-apa kamu kalau nggak tahu tanya. Kalau masih minder juga mungkin bisa nih pelan-pelan kayak gitu. Dari kegiatan organisasi tadi nih Mulyati, kan biasanya setiap organisasi itu punya tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Kira-kira pernah nggak sih dapat tekanan baik dari lingkungan organisasi, lingkungan kuliah ataupun lingkungan yang satu circle sama kamu? Kayaknya kalau kita masuk ke kepanitiaan di organisasi itu penuh tekanan ya. Iya. Emang sih. Aku mau cerita sedikit pengalaman aku kemarin ketika menjadi koordinator acara. Itu pengalaman pertama aku. Itu sangat menjadi tekanan banget buat aku. Gimana kamu bikin acara selama 7 hari dari pembukaan sampai penutupan dan lomba-lomba. Waduh,
Iya, lumayan sih. Di sana aku ditekan banget nih sama ketua umumnya. Harus selesai ya pokoknya gitu ya. Iya. Itu aku sampai nangis loh. Saking gak bisa berkata-kata deh kayaknya. Saking pusing banget. Mungkin itu yang buat aku akhirnya di kepanitiaan selanjutnya aku lebih santai ngejalaninnya, karena udah punya pengalaman sebelumnya. Jadi kita paham apa yang harus kita improve, apa yang harus kita tingkatkan gitu. Yeah. Oh jadi awal mulanya dari ini ya, mengkonsep suatu event, terus jadi koordinator, terus tahu nih gimana sih caranya kita bertindak sebagai ketua pelaksana kayak gitu kan untuk sebuah event tersebut. Itu tekanan dari organisasi. Cara kamu untuk mengatasi itu gimana? Apa ngerjainnya terpaksa atau dibawa relax dulu? Kan keluar nih dari zona nyaman kamu. Kemarin itu aku cukup terbantu sama teman-teman aku yang emang mensupport gitu. Kamu pasti bisa gitu. Dan dari ketua umumnya pun itu juga nggak hanya menekan sih, tapi juga ikut memberi support ke aku. Dan akhirnya ya terjalankan aja gitu. Dan udah berjalan sesuai alurnya kayak gitu ya. Jadi jangan dibawa ribet pokoknya kan. Pokoknya kalau kamu dapat tugas, jalanin aja. Terus anggap itu pasti selesai kok nantinya. Jangan anggap itu beban. Soalnya kalau kamu anggap beban, nantinya kamu berat ngejalaninnya dan tugasnya pun nggak selesai kayak gitu kan. Keren banget nih dari Mulyati, udah kompleks banget ya kita bahas mengenai aktivitas anak muda zaman sekarang. Terus kita juga tadi bahas sama Mulyati mengenai mental health, cara healing. Pokoknya banyak banget nih. Mungkin ada berbagai cara lagi Mulyati untuk kamu untuk bisa survive nih, apalagi di kuliah yang udah bisa dibilang semester tua kan, semester 6-7 nih. Gimana tuh caranya? Kalau dari aku sih kan sekarang kita udah mulai sibuk nih. Sibuk mikirin judul, mau proposalan. Setuju. Terus lanjut lagi ke ujian, baru kita nanti KKN, baru akhirnya skripsi ya. Iya, aduh mumet deh gue. Terus jangan ngomongin skripsi dulu dong. Iya, jangan dulu deh. Tambah pusing ya. Kalau dari aku sih mungkin di semester tua ini aku lebih mempersiapkan ya apa yang harus aku mikirin masa depan sih lebih tepatnya. Iya betul sih, emang harus dipersiapkan. Tapi masih agak bingung sih mau terjun ke ranah mana gitu. Masih mencari jati diri kayak gitu ya. Tapi udah tahu nih yang mana yang harus ibaratkan kan kamu udah punya goals, kamu nanti selesai kuliah harus ini harus itu, udah punya, atau masih mencari-cari? Mungkin beriringan ya, beriringan. Sambil mencari, sambil kita berproses, sambil belajar. Ya setuju sih, kan nggak bisa juga kita harus dapat langsung, pasti ada proses yang harus dilaluin kan kayak gitu. Nah dari pengalaman Mulyati berproses itu pasti ada jatuh bangunnya kan. Kita kembali lagi sih mengisahkan yang jatuh bangun tadi nih Mulyati. Dari kamu berorganisasi, terus pengalaman kamu, apa sih hal terberat yang pernah kamu rasain? Terberat dari segi apa nih? Dari segi mental dulu nih, karena kita bahasnya mental health. Dari mental health ya. Kalau aku sendiri pernah yang mengalami hal yang kecewa berat. Kenapa tuh? Kecewa berat karena kegagalan. Sama dong kayak tadi. Tapi yang lebih bertubi-tubi kayak gitu ya. Bertubi-tubi. Terus berarti kegagalannya nggak 1-2 doang? Iya dong. Terus kegagalan itu harus kita rasakan berkali-kali dulu. Betul sih emang. Jadi biar mentalnya lebih kuat kayak gitu kan. Kalau kita ketemu lagi suatu masalah yang sama yang buat kita down, kita lebih relax lah ngadapinnya. Betul. Oh jadi kayak gitu ya. Oke, Mulyati kan tadi udah bahas nih mengenai cerita magangnya. Kamu bisa ceritain uniknya kamu magang di TVRI itu seperti apa sih? Terus keluh kesahnya gimana? Sebenarnya magang aku di TPRI ini nggak pernah ngebayangin sih sebelumnya, karena kemarin aku juga diajak teman ya ke sini, terus juga emang tertarik dan menjadi sebuah mimpi ya, bisa ikut ke dalam melihat secara langsung nih produksi sebuah acara, dan itu emang menjadi sebuah wishlist aku lah dari lama. Dan juga kebetulan aku masuk di divisi program, dan di divisi program sendiri itu emang memegang beberapa acara ya. Jadi aku ketika produksi sedang berjalan, aku juga ngelihat gitu gimana berlangsungnya suatu siaran televisi secara live gitu. Itu merupakan pengalaman yang berharga banget sih buat aku. Jadi kita bisa ngelihat ya, ibarat kata itu kita bisa ikut bukan berkontribusi sih. Kalau aku sendiri masih mengamati ya gimana mereka bekerja dan segala macam. Dan terus juga di magang ini aku memiliki teman-teman baru dan
kita menyebarluaskan relasi lah. Iya betul betul. Pokoknya banyak hikmahnya ya. Iya. Daripada yang gimana keluh kesahnya, mungkin ada, tapi mungkin disimpan sendiri seperti itu. Untuk keluh kesah sih cuman sedikit. Nggak ada deh kayaknya. Iya, karena banyak senengnya ya di sini.